Seorang kulit kotor sepertimu ingin melawan Shaolin? Tunduklah atau kupatahkan tulangmu. Di desaku, semakin matang padi, semakin rendah ia menunduk, bukan semakin sombong. Angin musim gugur di kota Foshan, Tiongkok, membawa hawa dingin yang menusuk tulang-tulang persendian. Di tengah hutan beton yang sedang dibangun, Hendra, seorang pria berusia 32 tahun asal Sukabumi, Jawa Barat, sedang memanggul sak semen seberat 50 kilogram. Wajahnya tertutup debu abu-abu, hanya matanya yang terlihat tajam, menyiratkan keteguhan hati yang tak mudah goyah. Otot-otot lengannya yang tersembunyi di balik baju kerja lusuh itu menegang setiap kali ia mengangkat beban. Bukan otot hasil gym, melainkan otot kawat balung wesi hasil tempaan hidup dan latihan keras sejak kecil. Hendra adalah satu dari ribuan tenaga kerja Indonesia, TKI, yang mengadu nasib di negeri tirai bambu. Ia bukan insinyur, bukan pula manajer berdasi. Ia hanyalah kuli bangunan kasar yang dibayar per jam untuk membangun gedung pencakar langit yang mungkin tak akan pernah ia masuki setelah jadi nanti. Namun, di balik penampilannya yang sederhana dan sering dianggap remeh oleh mandor lokal, Hendra menyimpan warisan leluhur yang mengalir deras dalam darahnya, pencak silat Cimande. Setiap hari, rutinitas Hendra adalah siksaan fisik bagi orang biasa. Bangun jam 4 pagi, sholat subuh di sudut kamar asrama yang sempit, lalu merebus air untuk menyeduh kopi hitam dari kampung halaman. Aroma kopi itu adalah satu-satunya kemewahan yang ia miliki, pengobat rindu pada istrinya, Ningsih, dan anak sematawayangnya yang baru masuk SD. Demi mereka, bisik Hendra setiap kali kakinya terasa berat untuk melangkah ke lokasi proyek. Di lokasi kerja, Hendra sering menjadi sasaran bentakan mandor bernama Zhang. Zhang adalah pria gempal yang suka main tangan dan merasa superior terhadap pekerja asing. "Hei, Indon, cepat kerjanya. Jangan lambat seperti kura-kura," teriak Zhang dalam bahasa Mandarin kasar sambil menendang tumpukan besi di dekat kaki Hendra. Hendra hanya menunduk, mengucapkan, "Dui Buki, maaf," sambil melanjutkan kerjanya. Baginya, kesabaran adalah bagian dari talek, sumpah, Cimande. Tidak boleh sombong, tidak boleh memancing keributan. Namun, diamnya Hendra sering disalahartikan sebagai kelemahan. Para pekerja lokal sering menjadikannya bahan lelucon. Mereka tidak tahu bahwa setiap gerakan Hendra saat mengaduk semen, saat melempar batu bata, sebenarnya adalah latihan terselubung. Kuda-kudanya kokoh menancap ke bumi, napasnya teratur, dan tangannya memiliki cengkeraman yang mampu meremukan batok kelapa. Sore itu, saat istirahat makan, Hendra duduk menyendiri di tepi kerangka bangunan lantai 5. Ia memijat lengannya sendiri dengan minyak bau khas yang selalu ia bawa dalam botol kecil. Minyak Cimande asli buatan bapaknya. Baunya yang menyengat membuat beberapa pekerja lain menutup hidung dan menjauh dengan tatapan jijik. "Obat dukun apa itu?" cibir salah satu dari mereka. Hendra hanya tersenyum tipis, tidak menjawab. Minyak itu bukan sekadar obat, tapi jimat penyambung nyawa yang menjaga tulangnya tetap sekuat baja. Hendra menatap matahari yang mulai terbenam di ufuk barat. Di kejauhan, terlihat atap-atap kuil tua dan dojo-dojo bela diri modern yang menjamur di Foshan, kota yang dikenal sebagai tanah kelahiran legenda bela diri seperti Ip Man dan Wong Fei Hang. Hendra menghormati sejarah itu, namun ia juga merindukan suara gamelan dan tepak kendang pencak di kampungnya. Tanpa ia sadari, takdir sedang merajut benang pertemuan yang akan mengubah hidupnya. Di seberang jalan lokasi proyek, terdapat sebuah perguruan Shaolin modern yang sangat elit, dipimpin oleh Master Liu, sosok yang diagungkan bak dewa oleh penduduk setempat. Perbedaan kasta antara kuli bangunan dan master bela diri ini bagaikan bumi dan langit. Namun nasib punya cara unik untuk mempertemukan dua kekuatan besar. Hari Minggu adalah satu-satunya hari libur bagi Hendra. Biasanya, ia menggunakan waktu ini untuk menelepon keluarga atau sekadar jalan-jalan ke pasar tradisional mencari sayuran murah. Pagi itu, pasar distrik Nanhai sangat padat. Suara tawar-menawar dalam bahasa Kanton riuh rendah, bercampur dengan aroma daging panggang dan rempah-rempah. Hendra berjalan santai mengenakan jaket hoodie lamanya, menikmati keramaian yang mengingatkannya pada pasar Inpres di Sukabumi. Saat sedang memilih cabai, telinga Hendra yang terlatih menangkap suara keributan. Bukan suara tawar-menawar biasa, tapi suara bentakan kasar dan bunyi barang pecah.
Di sudut pasar, 3 orang pemuda berbadan tegap mengenakan seragam latihan bela diri berwarna kuning hitam sedang mengobrak-abrik lapak seorang nenek penjual buah. Nenek itu menangis, memohon-mohon sambil memeluk kakinya yang gemetar. "Ini wilayah kami. Kalau tidak mau bayar uang keamanan, jangan jualan di sini," bentak salah satu pemuda itu, yang memiliki tato naga di lehernya. Ia menendang keranjang jeruk hingga isinya menggelinding ke jalanan. Orang-orang di sekitar hanya menonton dengan takut. Tidak ada yang berani melerai. Mereka tahu siapa pemuda-pemuda ini. Mereka adalah murid dari perguruan Master Liu, yang merasa memiliki kekebalan hukum karena pengaruh guru mereka. Darah Hendra mendidih. Ajaran bapaknya terngiang. Ulah neang musuh, tapi lamun musuh datang ulah lumpat. Tulungan NU lemah. Jangan mencari musuh, tapi kalau musuh datang jangan lari. Tolonglah yang lemah. Hendra menghela napas panjang, mencoba meredam emosi. Namun ketika pemuda itu hendak menampar si nenek, tubuh Hendra bergerak lebih cepat dari pikirannya. Dengan gerakan langkah serong, Hendra menyusup di antara kerumunan dan dalam sekejap sudah berdiri di depan nenek itu. Tangan pemuda bertato itu tertahan di udara, dicengkeram oleh tangan Hendra. Cengkeraman itu tidak terlihat istimewa, tapi bagi si pemuda, rasanya seperti dijepit catut besi. "Sudahlah, Dik, kasihan orang tua," ucap Hendra tenang dalam bahasa Mandarin yang terbata namun jelas. Pemuda itu terkejut, matanya melotot. Ia mencoba menarik tangannya, tapi tidak bisa bergerak 1 milimeter pun. "Lepaskan, kuli kotor, kau cari mati," teriaknya. 2 temannya yang lain langsung pasang kuda-kuda, siap menyerang. Hendra melepaskan cengkeramannya dengan sentakan kecil yang membuat si pemuda bertato terhuyung ke belakang, hampir jatuh. "Hajar dia," perintah si tato. Temannya yang berbadan paling besar maju melancarkan pukulan lurus ke arah wajah Hendra. Itu adalah pukulan Shaolin dasar yang kuat. Namun, bagi mata Hendra yang sudah terlatih melihat tepak, gerakan, pukulan itu terlalu terbuka. Tanpa memindahkan kakinya, Hendra hanya memutar bahu dan melakukan kelit, tangkisan, menggunakan siku luar. Buk! Suara benturan tulang terdengar nyaring. Pemuda besar itu menjerit kesakitan memegangi lengannya. Tulang hastanya terasa retak setelah menghantam siku Hendra yang kerasnya bukan main. Hendra menggunakan prinsip Cimande, tulang beradu tulang, yang lebih keras yang menang. Dan tulang Hendra sudah ditempa puluhan tahun. Melihat temannya tumbang dalam satu gerakan, 2 pemuda lainnya menyerang bersamaan. Satu menendang ke arah rusuk, satu memukul ke arah kepala. Hendra merendahkan tubuhnya, depok, duduk rendah, menyapu kaki penendang hingga jatuh berdebum, sambil tangan kanannya menepis pukulan kedua dengan gerakan tepak selancar. Dalam hitungan kurang dari 10 detik, ketiga murid perguruan elit itu terkapar di aspal pasar yang kotor. Hendra tidak memukul mereka dengan serangan mematikan. Ia hanya bertahan dan membiarkan mereka menyakiti diri sendiri saat membentur pertahanannya. "Pergilah. Jangan ganggu nenek ini lagi," kata Hendra datar. Lalu berbalik membantu nenek itu memungasi jeruk-jeruknya. Kerumunan pasar hening sejenak. Lalu terdengar bisik-bisik kekaguman. Namun, di mata ketiga pemuda yang kalah itu, terpancar dendam kesumat. Mereka bangkit dengan menahan sakit, menunjuk wajah Hendra. "Kau akan menyesal. Tunggu pembalasan Master Liu," ancam mereka sebelum lari terbirit-birit. Keesokan harinya, suasana di lokasi proyek terasa berbeda. Zhang, si mandor galak, menatap Hendra dengan pandangan aneh, campuran antara takut dan curiga. Rupanya, gosip tentang kuli kungfu yang menghajar murid Master Liu sudah menyebar ke seluruh distrik. Hendra mencoba bekerja seperti biasa, mengaduk semen dan mengangkat bata, berusaha menjadi tidak terlihat. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Menjelang siang, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di depan gerbang proyek. Keluar dari sana, seorang pria parubaya dengan jubah tradisional Tiongkok berwarna biru tua, didampingi oleh 5 murid senior yang berbadan kekar. Pria itu memiliki aura yang tenang namun menekan. Langkah kakinya ringan seolah tak menapak tanah. Itu adalah Master Liu.
Zhang langsung berlari menyambut dengan membungkuk-bungkuk hormat. Master Liu, suatu kehormatan Anda datang ke tempat kotor ini. Ada apa gerangan? Tanya Zhang gemetar. Master Liu tidak menjawab Zhang. Matanya yang tajam menyapu seluruh area proyek, mencari seseorang. Keluarkan orang Indonesia itu, ucapnya pelan, tapi suaranya terdengar jelas di telinga semua orang. Zhang buru-buru memanggil Hendra yang sedang berada di lantai 2. Hendra, turun kau. Tamat riwayatmu, teriak Zhang. Hendra menghela napas. Ia tahu saat ini akan tiba. Ia meletakkan skopnya, membersihkan tangannya di celana, dan berjalan turun dengan tenang. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang mulai terpompa. Saat Hendra berdiri di hadapan Master Liu, perbedaan penampilan mereka sangat mencolok. Master Liu bersih, wangi, dan elegan. Hendra kotor, bau keringat, dan lusuh. Murid-murid Master Liu menatap Hendra dengan tatapan meremehkan. Inikah orangnya? Yang katanya mengalahkan 3 murid junior. Bisik salah satu murid senior. Kelihatannya cuma kuli miskin yang kurang gizi. Namamu Hendra? Tanya Master Liu. Hendra mengangguk sopan, menangkupkan kedua tangan di depan dada sebagai tanda hormat. Benar, Tuan. Master Liu menatap tajam ke mata Hendra, mencoba mengintimidasi mentalnya. Namun, ia terkejut mendapati sorot mata Hendra yang tenang seperti air danau. Tidak ada rasa takut sedikitpun. Murid-muridku bilang kau menggunakan teknik curang untuk melukai mereka. Kau mematahkan tangan mereka dengan besi tersembunyi, tuduh Master Liu. Hendra menggeleng. Tidak ada besi, Tuan. Hanya tulang dan nasib sial mereka yang memukul siku saya. Jawaban Hendra yang polos namun menohok itu membuat murid-murid Master Liu geram. Lancang, bentak salah satu murid senior. Ia hendak maju menyerang Hendra, tapi Master Liu mengangkat tangan menahannya. Kau punya nyali, anak muda, tapi nyali saja tidak cukup di dunia persilatan. Kau telah mempermalukan perguruanku di depan umum. Hutang malu harus dibayar dengan darah atau permintaan maaf yang tulus. Master Liu melemparkan sebuah gulungan kertas ke kaki Hendra. Aku menantangmu bertarung resmi di arena dojo kami, 3 hari lagi. Jika kau menang, aku akan akui kau hebat dan muridku salah. Tapi jika kau kalah, kau harus bersujud di depan gerbang perguruanku selama 1 hari 1 malam, lalu angkat kaki dari kota ini selamanya. Hendra menatap gulungan kertas itu. Ia tidak ingin bertarung. Ia datang ke sini untuk mencari nafkah, bukan mencari nama. Maaf, Tuan. Saya hanya kuli. Saya tidak pantas masuk ke arena Tuan. Saya minta maaf jika murid Tuan terluka, tapi saya hanya membela diri. Tolak Hendra halus. Master Liu tersenyum sinis. Jika kau tidak datang, maka setiap hari murid-muridku akan datang ke sini. Mereka akan berlatih di proyek ini. Aku tidak jamin teman-teman kerjamu akan selamat. Ancaman itu halus tapi mematikan. Master Liu tahu titik lemah Hendra adalah kepeduliannya pada orang lain. Hendra mengepalkan tangannya. Ia melihat wajah-wajah ketakutan teman-teman sesama TKI di belakangnya. Ia tidak punya pilihan. Kehormatan bangsa dan keselamatan teman-temannya kini ada di pundaknya. Hendra membungkuk mengambil gulungan kertas itu. Baik. Saya terima. Tapi jika saya menang, Tuan harus berjanji tidak akan mengganggu orang-orang kecil di pasar dan di proyek ini lagi. Berita tentang tantangan itu menyebar bagaikan api di padang rumput kering. Komunitas TKI di Foshan gempar. Grup-grup WhatsApp dan Facebook TKI penuh dengan dukungan dan kekhawatiran. Hendra gila. Lawannya Master Liu, juara turnamen provinsi 3 kali berturut-turut. Tulis salah satu TKI. Namun banyak juga yang mendoakan. Bismillah, Kang Hendra, tunjukkan taring Mawung Siliwangi. Malam itu, Hendra tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai kamarnya, membuka botol minyak cimande peninggalan bapaknya. Minyak itu tinggal setengah. Ia menuangkannya ke telapak tangan, lalu mulai membalurkannya ke seluruh lengan dan kakinya sambil merapalkan doa-doa keselamatan. Aroma khas minyak kelapa, tebu,
dan rempah rahasia memenuhi ruangan. Hendra teringat masa kecilnya di kampung. Bapaknya, Abah Ujang, adalah guru ngaji sekaligus guru silat. Hendra, kata Abah dulu, Cimande itu bukan buat jago-jagoan. Cimande itu ibarat air. Lembut membasuh, tapi keras menghancurkan batu karang. Kuncinya ada di rasa dan tulang. Abah selalu menekankan latihan memukul batang pisang dan saling memukul lengan sesama murid, gejik, untuk mengeraskan tulang. Selama 3 tahun di Tiongkok, Hendra jarang berlatih tarung. Ia hanya melatih pernapasan dan jurus kelit di kamar. Apakah itu cukup untuk melawan master kungfu yang berlatih setiap hari dengan fasilitas lengkap? Hendra menatap cermin. Ia melihat bayangan Abah tersenyum. Kau tidak sendiri, nak. Di dalam darahmu mengalir ribuan tahun warisan leluhur Nusantara. Hendra bangkit. Ia mulai berlatih. Bukan latihan fisik berat, tapi latihan mematangkan rasa. Ia memejamkan mata, membayangkan serangan lawan, melatih refleks. Dalam Cimande, tidak ada istilah mundur. Serangan lawan adalah jalan masuk untuk serangan kita. Pancer, kuda-kuda, harus mati, kokoh, tapi tangan harus hidup. Teman sekamar Hendra, Budi, terbangun melihat Hendra bergerak-gerak dalam diam. Kang, yakin mau lawan dia? Tanya Budi khawatir. Hendra berhenti sejenak, mengatur napas. Bud, harga diri kita bukan ditentukan oleh jabatan atau gaji, tapi oleh keberanian kita mempertahankan kebenaran. Kalau aku mundur, selamanya TKI akan dianggap budak di sini. 2 hari menjelang pertarungan, Hendra tetap bekerja seperti biasa. Ia tidak mengambil cuti. Justru, pekerjaan kasar itu ia jadikan sarana latihan. Saat mengangkat sak semen, ia melatih kuda-kuda rendah. Saat memukul paku dengan palu, ia melatih akurasi dan tenaga ledak pergelangan tangan. Mandor Zhang yang biasanya bawel, kini diam 1000 bahasa, ngeri melihat fokus Hendra yang menakutkan. Di sela-sela istirahat, Hendra mencari tempat sepi di belakang gudang material. Di sana ada tumpukan kayu balok sisa. Hendra menyusunnya, lalu mulai melatih pukulan peu-peuhan, pukulan tangan terbuka kepalan palu. Duk, duk, praa. Kayu balok setebal lengan orang dewasa itu patah menjadi 2 hanya dengan sekali hentakan pergelangan tangan Hendra. Ia tidak menggunakan ayunan lebar, hanya sentakan pendek dari jarak dekat. Ini adalah rahasia Cimande, tenaga ledak jarak rapat. Seorang kakek tua penjaga gudang, orang lokal yang bisu, memperhatikan Hendra dari kejauhan. Kakek itu matanya menyipit, mengangguk-angguk kecil. Ia sepertinya mengenali gerakan itu. Kakek itu mendekati Hendra, memberinya sebotol air herbal hangat. Hendra menerimanya dengan senyum. Bahasa isyarat kakek itu mengatakan, hati-hati dengan kakinya. Dia cepat seperti angin. Hendra tertegun. Ternyata kakek ini tahu siapa Master Liu. Hendra mengangguk terima kasih. Saya akan ingat. Kek, kaki dilawan dengan langkah, tangan dilawan dengan rasa. Sore itu, sepulang kerja, Hendra dicegat oleh sekelompok TKI yang membawa makanan dan vitamin. Dukungan ini menjadi bahan bakar baru bagi Hendra. Ia tidak lagi bertarung untuk dirinya sendiri. Ia bertarung untuk mereka semua. Hari pertarungan tiba. Arena Dojo Naga Mas milik Master Liu sudah dipadati penonton sejak pagi. Bangunannya megah dengan arsitektur klasik, dihiasi lampion merah dan patung naga emas. Di dalam, tribun penonton terbagi 2. Satu sisi dipadati murid-murid berbaju kuning dan pendukung lokal yang riuh. Sisi lainnya, di sudut yang lebih kecil, berkumpul puluhan TKI dengan pakaian sederhana, memegang bendera merah putih kecil. Suasana sangat intimidatif. Suara tambur besar ditabuh bertalu-talu, menciptakan getaran yang merayap di lantai kayu arena. Aroma dupa menyengat hidung. Hendra datang mengenakan celana pangsi hitam longgar yang ia bawa dari Indonesia, kaos oblong hitam polos, dan ikat kepala batik lusuh andalannya. Ia berjalan tanpa alas kaki. Kakinya yang kapalan menapak mantap di lantai kayu yang licin. Master Liu masuk dengan jubah sutra emas, disambut sorak-sorai membahana.
Ia melakukan beberapa gerakan pemanasan yang indah, salto di udara, dan mendarat tanpa suara. Penonton bertepuk tangan kagum. Lihat itu. Si Indon pasti mati. Seru penonton lokal. Wasit, seorang pria tua berjenggot putih, memanggil kedua petarung ke tengah. Peraturan bebas terbatas. Dilarang menyerang mata, kemaluan, dan tenggorokan. Bertarung sampai salah satu menyerah atau tidak bisa bangkit. Master Liu menatap Hendra dengan senyum meremehkan. Masih ada waktu untuk bersujud dan pulang, kuli. Hendra menatap lurus ke mata Liu, memasang kuda-kuda tagok, duduk rendah mirip kodok. Khas Cimande yang terlihat aneh bagi orang awam. Kuda-kuda ini membuat penonton tertawa. Mulai, teriak wasit. Master Liu langsung melesat bagaikan anak panah. Serangannya bertubi-tubi. Kaki kanannya menendang ke arah kepala, lalu berputar menendang ke dada. Cepat, indah, dan bertenaga. Hendra tidak membalas. Ia hanya bergeser sedikit, memiringkan kepala, mengangkat lengan. Setiap serangan Liu berhasil ditangkis atau diredam. Penonton lokal bersorak setiap kali Liu menyerang, mengira Hendra terdesak. Padahal, Hendra sedang membaca isi buku Master Liu. Jurus kelit Cimande bekerja sempurna. Hendra tidak menangkis dengan menahan, tapi mengalirkan tenaga lawan. Saat Liu menendang keras, Hendra memutar badannya mengikuti arah tendangan, membuat tenaga Liu terbuang sia-sia ke udara. Kenapa hanya lari? Lawan. Bentak Liu penasaran. Ia meningkatkan kecepatannya. Pukulan cakar naga mengarah ke dada Hendra. Kali ini Hendra tidak menghindar. Ia menyambut lengan Liu dengan benturan gejik, adu tulang, menggunakan sisi luar lengannya. Ta! Suara benturan itu terdengar aneh. Bukan suara daging bertemu daging, tapi seperti kayu memukul tiang besi. Master Liu menarik tangannya dengan cepat. Wajahnya berkerut sedikit. Ia merasakan ngilu yang menjalar dari pergelangan tangan hingga ke bahu. Tulang apa ini? Batin Liu kaget. Hendra tetap tenang. Kembali ke posisi siap. Masuk ronde kedua. Master Liu mengubah strategi. Ia sadar benturan fisik langsung merugikan dirinya. Ia mulai menggunakan teknik kuncian dan batingan. Ia mencoba menangkap lengan Hendra untuk membantingnya. Liu berhasil mencengkeram pergelangan tangan Hendra. Penonton bersorak. Habisi. Liu memutar badan untuk teknik bantingan bahu. Namun, sesuatu yang mustahil terjadi. Tubuh Hendra tidak bergerak. Kakinya seolah-olah tumbuh akar menembus lantai kayu arena. Kuda-kuda Cimande terkenal dengan pancer buminya. Semakin ditarik, semakin berat tubuh Hendra. Hendra memanfaatkan momen itu. Saat Liu sibuk menarik, jarak mereka menjadi rapat. Inilah jarak main Cimande. Jarak siku dan lutut. Hendra melepaskan sikut kanan ke arah rusuk Liu. Gerakannya pendek, hanya sejengkal, tapi tenaganya meledak. Bug! Liu terbatuk, pegangannya terlepas. Ia mundur 3 langkah sambil memegangi rusuknya. Napasnya tersengal. Rasa sakit yang tajam menusuk paru-parunya. Penonton terdiam. Mereka baru saja melihat master kebanggaan mereka dipukul mundur oleh kuli bangunan. Hendra! 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 Sorak para TKI di sudut arena. Semangat mereka membara. Hendra tidak tersenyum. Ia tahu singa yang terluka akan semakin ganas. Benar saja. Wajah Master Liu memerah padam karena malu dan marah. Ia mengeluarkan jurus pamungkasnya, tinju bayangan. Serangan tinju bayangan Liu memang merepotkan. Beberapa pukulan berhasil mendarat di wajah dan bahu Hendra. Darah segar mengalir dari pelipis Hendra. Pandangannya sedikit kabur. Liu tersenyum, merasa di atas angin. Ia melompat tinggi untuk melakukan tendangan memutar di udara. Tendangan tornado, yang diniatkan untuk mengakhiri pertarungan dengan knockout, yang spektakuler. Hendra melihat putaran itu. Waktu seolah melambat. Ia teringat pesan Abah. Kalau lawan di atas angin, udara, potong akarnya. Hendra tidak melindungi kepalanya. Ia justru menjatuhkan diri ke lantai, melakukan gerakan sapuan rebah.
Kakinya yang kokoh menyabet kaki tumpuan Master Liu yang baru saja hendak melompat penuh. Braak! Hukum fisika bekerja. Master Liu yang sedang berputar dengan momentum tinggi kehilangan tumpuan. Ia jatuh terbanting keras dengan posisi yang sangat tidak elegan. Punggungnya menghantam lantai kayu dengan suara dentuman keras. Hendra segera bangkit. Tidak memberi kesempatan. Ia melompat dan mendarat dengan posisi kunci paha di atas tubuh Liu. Tangannya sudah melayang di udara, siap menghantamkan pukulan peu-peuhan ke wajah Liu. Suasana hening. Mati sunyi. Ribuan orang menahan napas. Tangan Hendra, yang sekeras palu godam, berhenti hanya 1 sentimeter di depan hidung Master Liu. Wah, tegang banget ya sobat. Posisi Hendra sudah di atas angin nih. Tinggal 1 hantaman lagi tamatlah riwayat kesombongan Master Liu. Tapi, apa yang akan dilakukan Hendra? Apakah dia akan menghancurkan wajah masternya atau justru menunjukkan kemuliaan hati seorang pesilat sejati? Sebelum kita lanjut ke babak penentuan yang bakal bikin kalian merinding, saya mau minta tolong sebentar nih. Kalau kalian bangga dengan perjuangan Hendra dan para TKI kita, yuk pencet tombol like-nya sekarang juga. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan kisah-kisah heroik lainnya. Tulis juga di kolom komentar. Maju terus pencak silat Indonesia. Dukungan kalian adalah semangat buat channel ini. Oke, sudah? Yuk, kita kembali ke arena. Di arena, waktu seolah berhenti. Master Liu menatap kepalan tangan Hendra yang masih menggantung di depan wajahnya. Ia menyadari satu hal. Jika Hendra mau, hidungnya sudah patah dan ia sudah pingsan. Tapi kuli bangunan ini memilih menahan diri. Perlahan, Hendra menarik tangannya. Ia melepaskan kuncian kakinya dan berdiri. Ia mundur 2 langkah, lalu mengulurkan tangan kanannya ke arah Master Liu yang masih terbaring. Para murid Liu berteriak, "Jangan terima, itu hinaan." Tapi Master Liu mengangkat tangannya, menyuruh muridnya diam. Ia menatap tangan kasar yang penuh kapalan dan debu semen itu. Tangan seorang pekerja keras yang baru saja mengalahkan tangan halus seorang master. Dengan ragu, Master Liu menyambut uluran tangan Hendra. Hendra menariknya berdiri dengan kuat namun bersahabat. "Kau, kenapa tidak memukulku?" tanya Liu dengan napas masih tersengal. "Guru saya mengajarkan, musuh itu teman yang belum kita rangkul. Saya tidak ingin menyakiti Tuan. Saya hanya ingin Tuan dan murid Tuan menghargai kami, orang-orang kecil," jawab Hendra tulus. Master Liu terdiam. Kesombongannya runtuh seketika. Bukan karena pukulan fisik, tapi karena pukulan mental yang telak. Master Liu mundur selangkah, merapikan jubahnya yang berantakan, lalu melakukan hal yang membuat seluruh gedung gempar. Ia membungkuk hormat, bow, dalam-dalam kepada Hendra. "Aku kalah. Kau adalah pendekar sejati, Tuan Hendra." Sesaat hening, lalu meledaklah sorak-sorai di arena. Kali ini bukan hanya dari kubu TKI, tapi juga dari penonton lokal. Mereka memberi standing ovation. Sportivitas dan kehebatan Hendra telah memenangkan hati mereka. Para TKI berhamburan masuk ke arena, mengangkat tubuh Hendra sambil menangis haru. Mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan spontan. Suara mereka parau, tapi menggetarkan jiwa. Hendra yang diarak hanya bisa tersenyum simpul sambil menyeka darah di pelipisnya. Ia melihat Budi menangis sesenggukan. "Kita menang, Kang. Kita menang," teriak Budi. Master Liu menghampiri kerumunan itu. Ia menyerahkan sebuah medali emas kehormatan miliknya kepada Hendra. "Ini bukan hadiah. Ini tanda persaudaraan. Mulai hari ini, murid-muridku dilarang keras mengganggu pekerja proyek dan pedagang pasar." Pertarungan itu ternyata direkam oleh banyak penonton dan diunggah ke media sosial. Dalam semalam, video Indonesian Construction Worker Defeat Shaolin Master menjadi viral di Weibo, YouTube, dan TikTok. Dunia tercengang. Kolom komentar dibanjiri pujian dari berbagai negara. Orang-orang mulai mencari tahu apa itu pencak silat dan cimande. Di Indonesia, berita ini meledak. Televisi nasional memberitakan sosok Hendra.
Istri dan anak Hendra di Sukabumi didatangi wartawan. Ningsih menangis bangga melihat suaminya di layar kaca. Itu suami saya. Dia memang hebat, tapi hatinya selembut sutra, ucap Ningsih pada wartawan. Abah Ujang di kampung hanya tersenyum sambil menyeruput kopinya melihat berita itu. Bagus, Jang. Manuk dadali geus ngapung, burung Garuda sudah terbang. Ingat, makin tinggi terbang, makin kencang angin. Hendra kembali bekerja keesokan harinya. Ia pikir semua akan kembali normal. Tapi ia salah. Mandor Zhang kini menyambutnya dengan membawakan kopi dan sarapan. Hendra Sifu. Silakan istirahat dulu, jangan kerja berat-berat, kata Zhang dengan senyum manis yang dipaksakan. Hendra tertawa geli. Rekan-rekan kerjanya kini memandangnya sebagai pelindung. Tidak ada lagi yang berani membuli TKI di proyek itu. Bahkan, banyak pekerja lokal yang minta diajari bela diri saat jam istirahat. Gudang material yang dulu sepi kini menjadi dojo dadakan setiap sore. Hendra mengajarkan dasar-dasar cimande, kuda-kuda, pernapasan, dan yang paling penting, akhlak. Master Liu menepati janjinya. Ia sering mengundang Hendra untuk bertukar ilmu di dojonya, menciptakan akulturasi budaya yang indah. Popularitas membawa ujian baru. Seorang promotor pertarungan bebas, MMA, dari Shanghai datang menawari Hendra kontrak jutaan yuan untuk bertarung di ring profesional. Kau bisa kaya raya, Hendra. Tinggalkan semen dan batu bata ini. Jadilah bintang. Bujuk promotor itu sambil menyodorkan koper berisi uang tunai. Jumlah uang itu bisa membuat Hendra pensiun dini, membangun rumah mewah, dan menyekolahkan anaknya sampai luar negeri. Teman-temannya menyuruhnya mengambil tawaran itu. Tapi Hendra ingat sumpah Talek Cimande. Tidak boleh mempertontonkan ilmu untuk kesombongan atau mencari uang dengan cara menyakiti orang demi hiburan. Hendra menutup koper itu dan mengembalikannya. Maaf, Tuan. Silat saya untuk membela diri dan menjaga persaudaraan, bukan untuk tontonan kekerasan. Uang ini memang banyak, tapi ketenangan hati saya tidak dijual. 2 tahun kemudian, kontrak kerja Hendra selesai. Ia memutuskan untuk tidak memperpanjangnya. Sudah cukup ia merantau. Tabungannya sudah cukup untuk modal usaha di kampung. Perpisahan di bandara sangat mengharukan. Master Liu dan puluhan muridnya datang mengantar, membentangkan spanduk. Selamat jalan saudara Hendra, harimau dari selatan. Sesampainya di Sukabumi, Hendra tidak disambut dengan pesta pora, melainkan pelukan hangat anak dan istrinya. Itu lebih berharga dari medali emas manapun. Hendra menggunakan uang tabungannya untuk membuka bengkel las dan padepokan silat kecil di halaman belakang rumahnya. Ia tidak ingin anak-anak muda di kampungnya hanya bermimpi jadi TKI. Ia ingin mereka punya keterampilan dan mental juara. Suatu hari, sebuah paket besar datang dari Tiongkok. Pengirimnya Master Liu. Isinya adalah seperangkat alat latihan kayu, Woden Dumi, kualitas terbaik dan sebuah surat. Saudaraku Hendra, dojo kami terasa sepi tanpamu. Murid-muridku selalu bertanya kapan Sifu Hendra datang lagi. Terima kasih telah mengajarkan kami bahwa di atas langit masih ada langit. Semoga padepokanmu melahirkan pendekar-pendekar berhati emas sepertimu. Hendra tersenyum, mengelus alat latihan kayu itu. Kisah Hendra menjadi legenda di desanya, bahkan di kalangan pesilat Jawa Barat. Namun, Hendra melarang orang-orang mengkultuskannya. Saya cuma kebetulan saja, sedang beruntung. Katanya selalu merendah. Di padepokannya, Hendra mengajarkan bahwa cimande bukan hanya soal mematahkan benda keras, tapi soal mematahkan ego sendiri. Ia mendidik anak-anak putus sekolah, memberi mereka harapan. 5 tahun berlalu. Sebuah kejuaraan silat internasional digelar di Jakarta. Tim dari Tiongkok ikut serta. Dan siapa pelatih kepalanya? Master Liu. Hendra, yang kini sudah agak gemuk tapi tetap bugar, datang sebagai penonton. Saat Master Liu melihat Hendra di tribun, ia langsung lari meninggalkan arena, memanjat pagar pembatas, dan memeluk Hendra seperti saudara yang hilang puluhan tahun. Momen itu membuat seisi stadion heboh. Lihat,
Itu Master Liu memeluk siapa? Tanya komentator bingung. Panitia yang mengetahui sejarah mereka meminta Hendra dan Master Liu melakukan pertunjukan eksibisi dadakan. Tanpa persiapan, mereka turun ke gelanggang. Kali ini bukan pertarungan hidup mati, melainkan tarian persahabatan. Gerakan Shaolin yang akrobatik berpadu indah dengan gerakan Cimande yang rapat dan membumi. Seperti naga dan harimau yang sedang bercanda. Penonton terpukau melihat harmoni dua budaya itu. Diwawancarai setelah acara, Hendra memberikan pesan yang dikutip oleh banyak media. Jangan pernah meremehkan siapapun. Tukang sapu, kuli bangunan, atau petani. Mereka semua punya kekuatan yang tak terlihat. Dan untuk saudara-saudaraku TKI dimanapun berada, tegakkan kepala kalian. Kalian adalah pahlawan keluarga dan bangsa. Jangan takut, selama kita benar, Tuhan bersama kita. Kini, di lokasi proyek Devotion tempat Hendra dulu bekerja, konon ada sebuah pilar beton yang memiliki bekas lekukan tangan. Legenda urban setempat mengatakan itu adalah bekas latihan Hendra saat menempa tangannya. Para pekerja baru sering menyentuh pilar itu, berharap mendapat sedikit kekuatan dan keberanian dari sang legenda. Hendra mungkin sudah pulang, tapi semangatnya tetap tinggal di sana. Hendra duduk di teras rumahnya di Sukabumi, menyeruput kopi hitam yang sama seperti yang ia minum di asrama sempit dulu. Bedanya, kini ia meminumnya dengan tenang, tanpa dikejar waktu mandor. Ia melihat anaknya sedang berlatih jurus kelit di halaman. Gerakannya masih kaku, tapi semangatnya mirip Hendra muda. Bagus. Nak, kuatkan kakimu. Jangan goyah, teriak Hendra. Hidup itu seperti kuda-kuda Cimande. Kadang kita harus merendah, depok, untuk menghindari badai. Tapi kita harus selalu siap untuk bangkit, tangi, dan melompat. Hendra sering diundang seminar motivasi. Ia selalu membawa botol minyak Cimande kecil itu. Ini, katanya sambil mengangkat botol itu, adalah simbol. Baunya mungkin tidak enak bagi orang kota, tapi khasiatnya nyata. Begitu juga budaya kita. Mungkin dianggap kuno, kampungan, tapi di dalamnya tersimpan kearifan yang menyelamatkan kita di zaman modern yang gila ini. Ia mengajak generasi muda untuk tidak malu belajar silat. Silat itu identitas. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Kehidupan damai Hendra rupanya tidak berlangsung selamanya. Di seberang lautan, kekalahan Master Liu 5 tahun lalu ternyata meninggalkan luka bagi pihak lain. Bukan pada Master Liu, melainkan pada sindikat perjudian besar di Makau yang kehilangan uang triliunan rupiah karena kemenangan tak terduga Hendra. Mereka telah mengamati Hendra selama bertahun-tahun. Mereka menunggu momen yang tepat. Dan hari itu, saat Hendra sedang memandangi matahari terbenam yang merah seperti darah, ia merasakan firasat buruk yang menusuk ulu hatinya. Angin berhembus kencang, membawa aroma bahaya yang lebih pekat daripada debu semen di Tiongkok dulu. Ketenangan desa di kaki gunung gede itu benar-benar terusik. Suara deru mesin mobil-mobil off-road mewah memecah keheningan pagi yang biasanya hanya diisi suara ayam berkokok dan orang mengaji. 5 buah mobil jeep hitam berplat nomor Jakarta berhenti tepat di depan gerbang padepokan kecil milik Hendra. Debu jalanan desa yang belum diaspal mengepul, membuat ibu-ibu yang sedang menjemur padi terbatuk-batuk. Hendra yang sedang mengajari anaknya, Arya, teknik lit dasar, menghentikan gerakannya. Instingnya mengatakan ini bukan tamu biasa. Dari mobil-mobil itu, turunlah sekelompok pria bertubuh raksasa. Mereka bukan orang lokal. Kebanyakan adalah orang asing berkulit putih dan hitam dengan otot yang dipompa steroid, mengenakan kaos tanpa lengan yang memamerkan tato tengkorak dan ular. Pemimpin mereka adalah seorang pria bule botak dengan bekas luka memanjang di wajahnya. Namanya, The Butcher, atau si penjagal, seorang petarung ilegal yang di blacklist dari ring resmi karena pernah membunuh lawannya di atas arena. Ia didampingi oleh seorang penerjemah lokal yang tampak licik. Mana yang namanya Hendra? Si monyet sakti yang viral itu? Teriak si penjagal dalam bahasa Inggris, yang kemudian diterjemahkan dengan kasar oleh asistennya. Bos kami di Makau kehilangan banyak uang taruhan gara-gara kau mengalahkan Master Liu dulu. Sekarang, bos mau uangnya kembali, atau nyawamu sebagai gantinya. Hendra melangkah maju,
Wajahnya tenang. Ini tempat ibadah dan tempat belajar, bukan tempat berteriak. Silakan pergi sebelum saya panggil Hansip. Mendengar ancaman, Hansip, gerombolan itu tertawa terbahak-bahak. Si penjagal meludah ke tanah, tepat di dekat kaki Hendra. Hansip, kami bisa membeli seluruh desa ini. Tanpa aba-aba, si penjagal memberi isyarat kepada anak buahnya. 2 orang raksasa maju dan langsung menendang pagar kayu padepokan hingga hancur berkeping-keping. Mereka mulai mengobrak-abrik peralatan latihan. Woden Dumi hadiah dari Master Liu dihantam dengan tongkat besi hingga retak. Pot-pot bunga kesayangan Ningsih ditendang hancur. Hentikan! Teriak Arya, anak Hendra, mencoba melempar batu ke arah mereka. Arya, mundur! Teriak Hendra. Namun terlambat. Salah satu preman itu menangkap Arya dan mengangkatnya tinggi-tinggi seolah Arya hanyalah boneka kapas. Kalau kau tidak mau ikut kami bertarung di Jakarta untuk menebus kerugian bos, anak ini patah, ancam si penjagal. Darah Hendra mendidih seketika. Turunkan anakku, ucap Hendra. Suaranya rendah, bergetar, seperti geraman harimau yang keluar dari goa yang gelap. Si preman hanya menyeringai, tidak mau melepaskan Arya. Dalam hitungan detik yang tak kasat mata, Hendra melakukan gerakan langkah sancang, gerakan kaki cepat khas Cimande yang seolah melayang di atas tanah. Tiba-tiba Hendra sudah berada di depan preman yang memegang Arya. Tanpa memukul wajah, Hendra menekan titik syaraf di ketiak preman itu dengan ujung jarinya. Arg! Preman itu menjerit. Tangannya mati rasa seketika, dan Arya terlepas. Dengan sigap, Hendra menangkap Arya dengan tangan kiri, sementara kaki kanannya melakukan sapuan beset ke arah lutut preman tersebut. Kerak! Suara engsel lutut bergeser terdengar ngilu. Preman raksasa itu jatuh berlutut, melolong kesakitan. 2 preman lain mencoba menyerang Hendra dari belakang. Sambil menggendong Arya di tangan kiri, Hendra hanya menggunakan tangan kanan dan kakinya. Ia melakukan gerakan giles, menginjak kaki lawan yang maju lalu menyikut ulu hatinya. 2 raksasa itu muntah darah dan ambruk. Si penjagal mundur selangkah, kaget melihat kecepatan itu. Menarik, katanya. Tapi kalau kau melawan kami semua di sini, desamu akan kami bakar malam ini juga. Ikut kami ke Jakarta, bertarung di kandang besi, Cage, disiarkan live ke seluruh dunia. Jika kau menang, utang dianggap lunas dan kami pergi. Jika kalah, kau mati. Namun jika ia menerima, ia melanggar prinsipnya sendiri untuk tidak menjadikan silat sebagai tontonan kekerasan. Ningsih keluar dari rumah dengan wajah pucat, memeluk Arya. Kang, jangan pergi. Itu jebakan, bisiknya. Hendra menatap mata istrinya, lalu menatap warga desa yang mulai berkumpul dengan wajah ketakutan. Aku harus pergi, Ningsih. Ini bukan soal uang atau gengsi lagi. Ini soal melindungi tanah kelahiran kita dari injakan orang asing, kata Hendra tegas. Jaga Arya. Kunci pintu. Aku akan kembali sebelum matahari terbit besok lusa. Hendra masuk ke dalam mobil jeep itu dengan sukarela. Warga desa hanya bisa berdoa. Kabar ini sampai ke telinga para murid Hendra yang sudah menyebar di berbagai kota. Mereka mulai bergerak. Solidaritas pesilat Indonesia sedang dibangunkan. Lokasi pertarungan berada di sebuah gudang kontainer tersembunyi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tempat itu disulap menjadi arena MMA ilegal yang mewah namun mengerikan. Ratusan orang kaya, penjudi, dan mafia berkumpul, minum alkohol sambil berteriak-teriak memasang taruhan. Di tengah gudang, berdiri sebuah kerangkeng besi segi 8, oktagon. Lantainya penuh bercak darah kering. Tidak ada wasit. Tidak ada aturan medis. No holds barred. Hendra didorong masuk ke dalam kerangkeng. Ia masih mengenakan celana pangsi dan kaos oblongnya. Di sudut lain, si penjagal sedang melakukan pemanasan. Ia memukul samsak hingga jebol. Si penjagal menggunakan pelindung lutut dan siku yang terbuat dari bahan keras. Curang tapi dibiarkan. Ini bukan lagi soal olahraga. Ini soal hidup mati. Kira-kira, jurus Cimande apa yang bakal keluar di situasi terdesak seperti ini?
Apakah Hendra bisa selamat atau malah ini akhir dari sang legenda? Sebelum kita lihat babak penentuan yang bakal penuh darah dan air mata ini, saya mau ajak kalian bersatu dukung Kang Hendra. Yuk, subscribe dulu channel ini sebagai bentuk dukungan moral kita. Tekan tombol like biar algoritma YouTube menyebarkan kisah kepahlawanan ini ke seluruh dunia. Dan coba komen di bawah, hancurkan mafia itu, Kang Hendra. Oke, siap? Tarik napas, kita masuk ke dalam oktagon. Pintu besi dikunci. Pertarungan dimulai. Si penjagal tidak membuang waktu. Ia menerjang seperti banteng gila, melancarkan pukulan ho kiri kanan yang liar. Hendra yang terbiasa dengan rasa, bisa membaca arah angin pukulan itu. Ia menghindar dengan gerakan melingkar, membiarkan tinju si penjagal menghantam jaring besi hingga penyok. Licin seperti belut, umpat si penjagal. Ia mengubah taktik. Ia menangkap kaki Hendra dan mencoba melakukan teknik ground and pound, banting dan pukul di bawah. Tubuh Hendra terbanting keras ke lantai matras. Si penjagal menindihnya, lalu menghujani wajah Hendra dengan sikutan. Hendra menutupi wajahnya dengan kedua lengan. Defense Cimande yang rapat melindungi titik vitalnya. Namun, bobot si penjagal yang 120 kg membuat napas Hendra sesak. Penonton bersorak kegirangan melihat Hendra terdesak di bawah. Di tengah himpitan itu, Hendra teringat latihan di proyek Tiongkok. Mengangkat beban berat, menahan tekanan. Ia menghentakkan pinggulnya dengan tenaga ledak luar biasa. Membuat si penjagal terlempar sedikit ke atas. Hendra memanfaatkan celah sempit itu untuk memasukkan lututnya ke perut si penjagal, lalu menendangnya menjauh. Keduanya kembali berdiri. Harimau Cimande telah bangun sepenuhnya. Si penjagal marah karena korbannya masih bisa berdiri. Ia mengeluarkan pisau lipat kecil dari balik sarung tangannya. Wasit pura-pura tidak lihat. "Mati kau!" teriaknya sambil menusuk ke arah leher Hendra. Melihat senjata tajam, prinsip bela diri Hendra berubah. Dari melumpuhkan, menjadi mematikan jika terpaksa. Saat pisau itu meluncur, Hendra tidak menghindar. Ia justru maju menabrak, gerakan buang diri. Tangan kiri Hendra menangkis pergelangan tangan lawan, sementara jari-jari tangan kanannya menukik tajam membentuk paruh burung, menghantam tepat di titik biceps, otot lengan atas, si penjagal. Cerak! Itu bukan suara tulang patah, tapi suara otot yang robek dari dalam. Teknik totok Cimande tingkat tinggi. Seketika, lengan kanan si penjagal terkulai layu, pisaunya jatuh. Aliran darah dan syaraf di lengan itu dimatikan paksa. Si penjagal melolong ngeri melihat tangannya lumpuh. Belum sempat ia sadar, Hendra berputar dan melancarkan tendangan tumit belakang, tendangan taling, tepat ke ulu hati. Si penjagal terlempar menabrak pagar besi hingga engsel pintu kerangkeng jebol. Monster itu ambruk, muntah darah, dan tak bangun lagi. Hendra menang. Tapi ini markas mafia. Mereka tidak akan membiarkan Hendra keluar hidup-hidup setelah mempermalukan jagoan mereka. Puluhan penjaga bersenjata tajam mulai mengepung Hendra di dalam gudang. "Habisi dia!" teriak bos mafia dari balkon VIP. Hendra pasrah. Tenaganya sudah habis. Ia menutup mata, berdoa menyebut nama Tuhan. Namun, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari pintu gudang utama. Braak! Sebuah truk kontainer menabrak pintu gudang hingga hancur. Dari balik debu, muncul puluhan orang. Bukan polisi, tapi ratusan pendekar silat dari berbagai perguruan di Jabodetabek. Ada seragam hitam, merah, putih, dan yang paling mengejutkan, di barisan depan, berdiri sosok berjubah biru dengan tongkat panjang. Master Liu. Dia terbang langsung dari Tiongkok setelah mendengar kabar tentang sindikat ini. "Saudaraku Hendra, maaf aku terlambat," teriak Master Liu. Ia melompat menerjang para preman dengan tongkatnya. Diikuti ratusan pendekar silat Indonesia. Terjadilah pertempuran epik. Silat dan kungfu bersatu melawan preman mafia. Dalam waktu 15 menit, gudang itu berhasil dikuasai. Matahari terbit di pelabuhan Tanjung Priok. Hendra duduk bersandar di ban truk. Tubuhnya penuh luka,
Tapi hatinya lega. Master Liu memberinya air minum. "Kenapa kau jauh-jauh datang, Master?" tanya Hendra lemah. Master Liu tersenyum. "Kau pernah menyelamatkan harga diriku. Sekarang giliranku menyelamatkan nyawamu. Lagi pula, siapa yang mau mengajari murid-muridku kelit kalau kau mati?" Mereka tertawa bersama di tengah puing-puing kemenangan. Polisi akhirnya datang dan membereskan sisa-sisa sindikat itu. Berita penggerebekan gudang judi oleh pasukan silat menjadi headline nasional. Hendra pulang ke Sukabumi bukan sebagai selebriti, tapi sebagai penjaga marwah. Ia sadar, musuh akan selalu ada, entah itu kemiskinan, kesombongan, atau kejahatan nyata. Tapi selama persaudaraan, sedulur, masih kuat, tidak ada yang perlu ditakuti. Di padepokannya, Hendra menambahkan satu pelajaran baru untuk murid-muridnya. Kekuatan sejati bukan pada seberapa keras pukulanmu, tapi pada seberapa banyak tangan yang siap menolongmu saat kau jatuh. Sang TKI, sang kuli, sang pendekar. Hendra Cimande, harimau yang tak pernah tidur, kini benar-benar menjadi legenda yang hidup. Gila! Merinding gak sih kalian? Gabungan silat Indonesia dan kungfu Shaolin menghancurkan mafia internasional. Ini bukti kalau persatuan itu di atas segalanya. Semoga cerita ini bisa membakar semangat nasionalisme dan kecintaan kita pada budaya sendiri. Jangan lupa, share video ini ke grup keluarga, grup silat, atau teman-teman kalian biar mereka tahu betapa kerennya pencak silat kita. Like kalau kalian puas dengan endingnya. Dan subscribe untuk cerita-cerita mind-blowing lainnya. Sampai jumpa.